sangat meleluasakan anak-anak di sini untuk mengundurkan diri atau untuk keluar dari Anjay Team. Pokoknya kalau mau kalian tahu ya, kalau misalnya di Anjay Team ini nggak ada Autap, mungkin udah aku bubarin dari lama. Aku nggak kuat sebenarnya. Iya. Halo guys, jadi di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail, setelah berbulan-bulan aku mau bikin video ini, terus habis itu nggak jadi-jadi, akhirnya hari ini jadi. Aku tuh kenapa bikin video ini, kenapa aku bikin video klarifikasi apa sih sebenarnya yang terjadi di Anjay Team, kenapa Anjay Team kok lama-lama makin berkurang, makin banyak yang resign gitu kan. Nah di video kali ini aku sedikit mau ngejelasin mungkin yang kalian gak tahu. Sebenarnya menurut Autap dan sedikit di pikiran aku, video ini tuh gak perlu dibuat, ya kan? Ya. Sebenarnya video ini nggak perlu dibuat karena mungkin untuk orang-orang atau penonton Anjay Team yang nonton kita dari dulu pasti tahu kita tuh orang yang seperti apa gitu kan, dan udah cukup dewasa untuk mencerna apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Tapi mungkin beberapa juga banyak banget yang penonton-penonton baru yang mungkin nggak tahu karakter kita seperti apa, cara kita berkomunikasi atau cara kita apa ya, kayak bercanda-bercanda ngobrol sama anak Anjay Team yang lainnya tuh mungkin pada belum tahu, cuman sekilas kayak dari satu video nonton, oh ini tuh Autap, oh ini tuh Indira Kalista, oh dia punya manajemen namanya Anjay Team, oh anak-anak Anjay Teamnya itu sebenarnya karyawannya mereka yang kayak seru-seru banget, cuman taunya sekedar kayak gitu, masih banyak yang belum tahu. Makanya banyak banget spekulasi-spekulasi yang menurut aku tuh kayak kok bisa ya pikirannya kayak gini, kok bisa ya mengolah kata-kata seperti ini gitu, kok bisa ya, karena mungkin tidak cukup mengenal kita gitu. Lebih mengenal rapper. Kenapa? Sexy good, kok bisa ya? Kok biasa? Pew. Nah, ini aku bikin karena aku bacain komen yang ada di videonya Autap yang video Pedro resign. Terus ada beberapa komen yang aku mau bahas di sini gitu. Aku sebenarnya bikin video ini tuh kayak udah pengen dari kemarin-kemarin, cuman ya masih memikirkan gitulah ya. Tapi ya udahlah, hari ini aku mau kalian cernanya video ini gimana, semoga pesannya tersampaikan. Yang pertama, ini tuh banyak banget yang komen untuk Katanya tadi ada beberapa, kok sekarang banyak? Beberapa kan banyak, nggak cuma satu. Jadi kenapa sih anak Anjay Team kok satu-satu pada resign gitu? Nah jawabannya adalah karena Anjay Team juga kantor, juga pekerjaan. Kenapa tuh begini? Sebelum ke videonya? Nggak usah. Nggak, ini to the point nih video. Ya beda pokoknya. Jadi Anjay Team itu bukan cuman keluarga guys. Anjay Team itu juga tim, juga manajemen, juga kantor yang sebenarnya aku sama Autap, terutama Autap gitu ya, sangat meleluasakan anak-anak di sini untuk mengundurkan diri atau untuk keluar dari Anjay Team. Kita tuh nggak pernah ada kekangan untuk kayak misalnya kontrak kita aja tuh, kontrak kerja kita tuh kayak cuman 1 tahun ya. Lupa aku. Pokoknya jangka waktunya tuh cuman 1 tahun gitu. Ada yang ngurus lah itu manajemen. Iya. Nah kita tuh nggak ada yang kayak di sini tuh minimal harus 5 tahun. Di sini tuh nggak boleh keluar tanpa alasan yang jelas, bla 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 bla. Nggak ada. Kita tuh kayak seringkali Autap tuh ngasih tahu ke anak-anak Anjay gitu ya, untuk kalau misalnya punya passion tertentu, terus habis itu ngerasa udah cukup waktunya belajar di Anjay Team, sekarang waktunya gue untuk ngelola apa sih yang sebenarnya gue sukain, apa sih sebenarnya yang mau gue tuju gitu. Autap tuh selalu ngasih pesan ke anak-anak itu satu persatu, dan itu tuh sering banget sampai kayak setiap bulan Autap tuh gak ragu-ragu untuk ngomong kayak kalau memang ada mimpi yang belum tercapai dikejar aja nggak apa-apa. Di sini tuh tempatnya belajar gitu. Makanya that's why mungkin untuk beberapa anak-anak Anjay yang udah keluar, mereka mau memulai untuk mengejar passionnya tersebut, mau mencoba untuk apa ya, kayak berjuang sendiri di luar sana gitu. Dan itu sangat amat dileluasakan banget sama Autap dan sama aku gitu. Nggak ada ketentuan tertentu yang mewajibkan kayak nggak boleh keluar. Pokoknya kalau lu keluar itu harus keputusan dari Autap, dari Indira. Nggak boleh lu mengajukan resign, harus kita yang pecat gitu. Nggak ada sama sekali. Atau denda, kalau keluar sebelum masa kontrak habis, atau ngundurin diri, denda, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Justru kita tuh kayak tadi aku bilang meleluasakan banget gitu. Dan juga setelah tadi
Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Jadi kayak kalau misalnya anak-anak Nggak terikat lah. iya. Jadi kita di sini emang manajemen yang seru-seruan kayak keluarga. Saking kita kayak keluarganya, Autap sering banget kasih masukan-masukan, sering banget kayak anak-anak ngobrol tentang deep talk kehidupan gitu, tentang kehidupan tuh kalau udah di sini tuh setelannya gitu guys. Kalau tentang kehidupan sama Autap, kalau tentang percintaan sama aku gitu. Nah kita tuh sering banget kayak sharing-sharing. Aku ngasih masukan, Autap kasih masukan. Ada beberapa juga anak-anak yang kasih masukan ke aku, ke Autap gitu, yang kayak gitu-gitu. Saking kita kayak keluarganya, kita tuh sering ngobrol-ngobrol, dan Autap dan aku juga nggak segan-segan untuk kasih masukan bahwa kalau emang udah waktunya kalian mau keluar, keluar aja nggak apa-apa gitu. Nah tapi mungkin salahnya kita adalah, mungkin kita adalah salah satu atau mungkin satu-satunya, aku juga nggak tahu ya, yang benar-benar ngasih tahu kehidupan di kantor kita tuh seperti apa. Ada orang yang baru masuk, kita kasih tahu ke kalian. Ada orang yang keluar pun kita kasih tahu ke kalian. Tapi mungkin kita tuh ngasih taunya hanya sebeberapa aja yang perlu kalian tahu, nggak perlu yang kayak alasan utama dia keluar kenapa, alasan dibalik dia keluar tuh kenapa, sebenarnya yang tersakitkan tuh ada apa enggak. Sebenarnya yang tersakitkan tuh dari pihak sana atau pihak sini, itu tuh kita nggak bakal ngasih tahu, dan itu nggak perlu dikasih tahu juga. Dan belum tentu ada juga. Belum sebenarnya. tentu ada juga. Mungkin kalau aku bisa bantu jelasin ya buat teman-teman yang tadi dari awal Indira bilang, Anjay Tim ini ya juga kantor. Emang kalian, aku nggak tahu ya yang pertanyaan-pertanyaan kayak gini, apakah kalian belum pernah masuk ke dunia pekerjaan atau gimana? Tapi kalau kalian pernah masuk ke dunia kerjaan atau kalian ngelihat kakak kalian, saudara kalian gitu, itu kan nggak selamanya di kerjaannya juga kan. Dan apakah perlu ada alasan kayak atasannya soalnya galak? Terkadang kayak ya bosan aja gue pengen coba yang lain gitu kan. Terus ya keluar. Tapi ada juga yang setia, yang loyal gini. Jadi biasanya nanti kalian pasti akan ngalamin juga di masa-masa, di fase-fase hidup kalian akan ngalamin, umur kalian bertambah, terus kalian mulai mikir gini, ada banyak tipe orang. Ada yang sufficient, artinya apa yang dia lihat itu sama kayak yang atasannya lihat. Ada yang terlahir as a leader, sebagai leader untuk bikin usaha sendiri apa segala macam. Ada juga yang tidak. Dan dua-duanya sama baiknya, sama bagusnya, nggak ada yang lebih jelek apa segala macam. Ih anjir, seumur hidup dia kerja sama apa, misalkan sama seumur hidup dia kerja di Indomaret, bikin kayak bos Indomaret doang, misalkan kayak gitu. Ini nggak ada masalah juga, karena berbisnis sendiri belum tentu semua orang bisa nerima risiko itu. Karena kalau misalkan kalian punya usaha sendiri ya guys ya, itu uang tuh bisa hari ini misalkan masuk 2 juta, lusa bulan depannya 0. Bulan depannya lagi 20 juta, bulan depannya lagi justru malah nombok 5 juta. Yang kayak gitu-gitulah. Nah itu kan profil risiko orang beda-beda, nggak semua orang bisa nerima kayak gitu. Indira punya kakak itu kerja di sebuah provider, ada 20 tahun? Nggak ada ya? 10 tahun ada? Mungkin. Sekitar 10 tahun. Apakah dia loyal? Apakah dia tidak punya mimpi yang lain? Oh belum tentu. Bisa aja memang dia merasa nyaman dan ya macam-macam lah. Auto punya kakak juga sama, dia kerja di e-commerce terbesar di Indonesia. Itu dari Autap zaman kuliah. Berarti itu 2015. Sekarang 2022 berapa tahun? 7 tahun. Udah cepet loh. 7 mungkin hampir 10 tahun juga, nggak tahu ya, karena dari zaman Autap kuliah 2015 itu tadi Autap lulus kuliah. Masih di sana, jabatannya naik terus. Apakah dia nyaman jadi tanda kutip budak korporat gitu? Ya nggak tahu, itu pilihan dia aja gitu, nggak perlu dikasih tahu juga alasannya kayak, "Kak, kenapa sih Kak lu masih betah banget jadi budak korporat?" gitu. Itu urusan hidup orang masing-masing. Dan beberapa yang keluar juga di Anjay gitu ya, itu punya pikirannya masing-masing gitu loh. Bukan berarti yang loyal tidak mau berkembang, atau yang keluar itu karena tempat kerjanya kurang nyaman atau dia tersakiti. Belum tentu juga, bisa jadi emang gue bosan aja. Terus kayak gue dulu tuh punya mimpi jadi atlet Tamiya misalkan kayak gitu. Latihannya susah kalau misalkan gue harus kerja kantoran. Ya udah gue keluar, gue fokusin deh, gue build Tamiya gitu. Masa orang nggak boleh punya mimpi gitu kan? Orang ya boleh, silakan mau punya mimpi. Gue mau keluar dari Anjay karena gue sekarang mau fokus ternak cupang. Ya monggo dong.
kenapa harus ada konteks kayak seolah-olah ini pasti nih karena atasannya galak, atasannya semena-mena, atasannya kalau di challenge nggak mau kalah. Auto kasih tahu aja ya, di sini tuh nggak ada yang pernah sakit hati kayak gitu-gitu. Itu mungkin kalian yang sakit hati dan kalian berekspektasi bahwa itu adalah sebuah keegoisan. Di sini semua tuh seru-seruan. Kerja kayak main kayak kerja. Nggak ada baper-baperan kayak tadi lu nggak mau kalah banget Bang Utap gini nggak ada. Utap juga nggak pernah ngomelin orang. Lu harus ini dong, jangan egois dong. Lu harus kalah kalau challenge sama gue, lu harus kalah dong. Nggak ada. Kalau emang sediktator itu gitu ya, nggak mau kalah itu Utap itu tuh di balik video bisa aja Utap ngomong pokoknya nanti gue yang harus menang ya. Itu tuh bisa aja guys, di briefing kayak gitu tuh bisa aja. Tapi kita enggak, kita seneng-senengan having fun aja dan kita tuh mungkin salah satu konten kreator yang mau jujur ke kalian. Kita menyajikan kejujuran di video gitu. Kalau emang kalian ngerasa Utap kayak nggak mau kalah banget, ya namanya juga main game, nggak ada yang mau kalah Iya, gitu. siapa juga yang mau kalah, nggak masuk akal. Menurut Utap kalau misalkan main game terus dia mau kalah, ya gamenya jadi nggak asik nggak sih? Dan itu tuh kayak Utap nggak mau kalah, itu tuh udah dari dulu banget, yang kayak aku selalu kalah. Terus habis itu Utap suka iseng-iseng jadinya aku yang kalah, padahal aku ada kesempatan menang. Itu tuh emang karakter kita gitu loh. Iya. Utap orangnya iseng, Utap orangnya nggak mau kalah, sedangkan aku orangnya yang kayak lemah, tapi diisengin juga pasrah aja, malah itu jadi kayak lucu buat kalian gitu. Nah kalau sekarang kesannya jadi dark banget gitu, Kayak semua kita orang tuh sampai bingung tersakiti gitu loh, gitu. iya. Padahal kita yang ngejalanin, kita nggak ngerasa sama sekali kayak gitu. Nah itu nyambung banget sama ada komen juga beberapa yang bilang Utap bisa evaluasi kenapa banyak yang resign. Sebenarnya ya guys, kalau for your information buat kalian info aja gitu ya. Dari satu kantor ini yang paling sering introspeksi diri adalah Utap, dan Utap selalu ngingetin aku untuk selalu introspeksi diri. Itu tuh kayak gimana ya? Kita tuh ada di posisi, kita tuh pernah ada di posisi sama-sama di kamar nangis berdua karena rasanya tuh sakit banget. Kayak rasanya tuh kayak kok orang bisa ya jahat sama kita. Itu malah jadi kita yang kayak emang kita kenapa ya? Emang kita ngelakuin salah apa sih kok orang sampai nyakitin kita kayak gitu banget? Itu dulu pernah ada guys di posisi-posisi kayak gitu, dan itu maksudnya bukan sekarang jadinya kita memanipulasi jadi orang yang tersakiti gitu, bukan, nggak sama sekali. Kita nggak segamblang itu kayak sebenarnya kita yang disakiti sama dia guys. Soalnya dia ini. Kalau mau bikin drama bisa banget. Mungkin kita salah satu YouTuber yang kayak drama di kantornya tuh paling gede gitu mungkin Paling ya. banyak. Paling banyak Bukan subscribe. paling gede, hampir setiap hari ada guys. Kalau Iya. drama ya, kalau ngomongin Kalau drama. mau kita jeberin satu persatu gitu itu kayak banyak banget yang bisa di servin ke kalian gitu ya, disajiin ke kalian, dan itu jadi drama, kita subscribernya naik berjuta-juta, video kita trending apa segala macam bisa aja, tapi kita nggak kayak gitu. Dan kita ngerasa segala hal di hidup itu adalah pelajaran, bukan suatu hal yang harus kayak ngejatuhin orang demi ini, enggak sama sekali. Kita ngerasa dari kejadian itu berarti kita harus belajar gini. Dari kejadian itu berarti orang harus belajar kayak gini, dan kita juga harus kayak gini. Dalam keadaan kayak gini kita harus gini apa segala macam gitu loh. Jadi aku sih cukup prihatin, aku cukup kayak agak sedih gitu. Nggak bisa memungkiri kita nge-YouTube tuh udah bertahun-tahun, tapi kalau ada posisi-posisi yang kayak kok jadi salahnya suami gue ya, kok Utap jadi digini-giniin, aku tuh juga sedih gitu guys. Kayak sebenarnya tuh nggak kayak gitu, kok kalian punya pikiran kayak gitu sih gitu. Seringkali tuh kayak gitu. Ada beberapa tuh kayak video aku tuh viewsnya gede kalau aku kalah. Aku yang tersakiti gitu, kayak aku bingung orang-orang kayak gitu isi hatinya apa ya. Maksud aku hati-hati loh guys, maksudnya kita nggak pernah tahu doa siapa yang dikabulin atau doa siapa yang paling manjur. Bisa aja orang-orang kayak Utap, ini kan pasti kalian yang perilakunya seperti itu gitu ya, itu di luar juga kurang lebih perilakunya tuh sama gitu. Kayak kalau ketika orang lain yang kalian benci kena masalah, kalian happy banget gitu. Itu tinggal tunggu waktunya doang, itu balik ke kalian nanti. Dan orang yang kalian benci itu, kalau dia tahu dia selama ini itu dibenci sama kalian gitu, terus kalian sekarang yang kena musibahnya, nanti tinggal berbalik aja dia yang ketawa ngelihat kalian dalam masalah gitu ya. Maksudnya gini, di hidup itu benar-benar kalau filosofi yang Utap
pelajarin ya, dan ini Autap ajarin Indira sama anak-anak Anjay juga, bahwa Tuhan itu menciptakan gak ada baik gak ada buruk. Tuhan itu menciptakan hal. Ini Autap belajarnya juga dari Daniel nih. Shout out buat Daniel. Tuhan itu menciptakan hal, terus manusia yang bilang bahwa itu adalah yang baik, ini adalah yang buruk. Tuhan menciptakan hal, kemudian manusia bilang bahwa ini adalah warna merah, ini adalah warna biru. Makanya kenapa di banyak negara lain tuh beda warnanya. Kalau di sini bilangnya merah, kalau di Amerika bilangnya itu red. Kenapa bukan sama-sama merah? Karena memang kita itu sebagai manusia yang bilang bahwa oke, kita klaim bahwa ini merah, ini adalah buruk, hitam adalah buruk, putih adalah baik, yang kayak gitu-gitu itu memang manusia yang menciptakan. Padahal kita nggak pernah tahu, karena dari awalnya Tuhan cuma menciptakan hal. Tuhan menciptakan pokoknya selain yang tertulis di kitab suci gitu ya Tuhan tuh cuma menciptakan hal. Baterai kayak gini nih, apakah ini adalah hal yang baik atau hal yang buruk? Oh, bisa dua-duanya dong. Ini bisa baik kalau misalkan dipakai buat ngerekam kamera gitu ya, ngerekam video di kamera, dia bisa sebagai baterai. Tapi kalau ini kalian bakar tanpa sengaja, kalian masukin ke tempat sampah, ini bisa meledak, bisa ngelukain kalian. Jadi tergantung, ini baik atau buruk ini tuh tergantung. Nah, hidup itu masalah perspektif. How do you react? Bagaimana, jadi hidup itu terjadi, kemudian bagaimana kalian bereaksi. Dan orang lain gak bisa bilang reaksinya orang ini adalah reaksi yang salah. Oh, tar dulu, ini kontekstual, belum tentu ini salah. Bisa jadi bagi orang tersebut ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan dalam dia bereaksi atas hidupnya. Gitu, kayak orang bilang kalau misalkan ngangkat anak itu buruk. Ada beberapa orang ya bilang kayak gitu ke Autap. Nantilah, kan masih muda, kenapa sih buru-buru amat langsung ngangkat anak gitu. Buruk kan menurut ente kan nggak tahu kita gimana ngerasainnya gitu kan. Sehingga ada hal-hal yang bagi Autap sama Indira tuh kalau ada si A ngomong gitu, Tap, itu adalah hal yang buruk gitu. Tergantung sih. Coba ente pakai kacamata yang kita pakai juga gitu. Pasti perspektifnya juga bisa beda lagi kan. Reaksinya juga bisa beda lagi gitu. Ada yang bilang dulu, masa lulus kuliah bukannya kerja kantoran malah bikin video pada saat YouTube belum terkenal. Ini orang dikit. Autap tuh mulai YouTube 2014. YouTuber waktu itu Reza Arab, Edozel, Chandra Liau, Skin Indonesia. Gak ada orang kenal YouTube tuh, gak ada. Terus kemudian banyak orang bilang, lu yang bener aja, kampus lu kan bagus. Lu lulusan dari situ, harusnya lu kerjaan yang bagus gitu, yang layak. Kerja apa yang dimaksud layak? Kerja kantoran misalkan gitu. Belum tentu, perspektifnya beda. Turns out beberapa tahun kemudian sekarang berbalik. Tapi apakah berarti sekarang lu mencoba bilang, Bang, bahwa kerja jadi YouTuber itu lebih baik daripada kerja kantoran? Oh enggak ada yang bilang kayak gitu juga. Silakan kalau lu pengen jadi pengusaha, monggo, silakan jadi pengusaha. Tapi kalau nggak kuat sama risikonya, profil risikonya berbeda, bahwa jadi pengusaha itu ternyata berat ya. Kadang omset ada, kadang malah minus, kadang malah ngutang. Tapi kadang dapat banyak banget. Oh, dada gue kayak setiap bulan tuh, setiap akhir bulan terlalu deg-degan, gue nggak siap. Gue sukanya sama sesuatu yang pasti-pasti aja, yang nyaman-nyaman aja. Oh ya udah, silakan kerja ngikut orang gitu. Dan tidak ada yang buruk, tidak ada yang hina guys. Begitupun apa yang terjadi di Anjay Team. Perspektifnya gimana dulu nih? Oh, Autap orangnya nggak mau ngalah. Coba sesekali Autap bikin video ngalah, diem kayak Apip gitu ya. Diem terima aja sama Indira gitu. Apakah seru videonya? Belum tentu. Bisa jadi kalian golongan ini bilang, nah kayak gini dong, ngalah. Tapi kemudian penonton lama atau yang mungkin kenal Autap atau yang suka sama video-video yang gayanya Autap yang gak mau ngalah, ngelihat video ini, dia kayak apaan sih Autap? Masa sekarang Autap pendiam, akhirnya Autap jadi salah lagi nih. Nyenengin yang ini gak seneng, nyenengin yang ini gak seneng. Jadi hidup tuh masalah perspektif. Kalian tuh gak bisa bilang kayak ini tuh salah, ini tuh pasti dia. Tergantung sih. Kalian harus coba belajar pakai kacamata orang yang kalian judge itu gitu, bahwa ya di kantor gak pernah ada masalah ya.
Ya masa orang suruh kerja seumur hidup sama Autap sih? Hmm. Ya, kalau mau ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Kenapa bang dia keluar? Buset, Pedro kerja sama Autap itu 2,5 tahun. Egi kerja sama Autap itu 3 tahun. Mereka keluar karena menurut mereka mungkin udah cukup atau mereka mau ngejar passionnya yang lain. Ibnu 5 tahun. Tapi stay. Ya mungkin karena visionnya sama kayak Autap gitu. Gue orangnya terlalu takut untuk menerima hal-hal yang setiap bulannya itu nggak pasti misalkan gitu. Oh ya nggak apa-apa juga. Yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih buruk nggak ada. Dua-duanya bener, dua-duanya sama. Seandainya nih ya, seandainya setiap ada yang keluar dari misalkan, seandainya setiap ada yang masuk dan ada yang keluar dari Anjay. nggak, let's say misalkan Baim Wong setiap ada yang masuk, ada tim baru yang join dia videoin dan ada tim yang keluar dia videoin, itu pasti setiap bulannya ada gitu. Apakah itu membuat Baim Wong menjadi pemimpin yang buruk? Ya belum tentu, namanya orang keluar masuk. Ya masa nggak boleh ya kalau tiba-tiba teteh nih, Bu saya mau resign Bu, anak saya udah makin gede, saya nggak banyak waktu buat anak saya gitu, terus mau pulang kampung, resign ya Bu gitu. Nggak boleh, nanti saya disangkanya jadi leader yang buruk, masa gitu kan, enggak dong. Bikin video dulu ya Teh, Bikin bahwa video dulu. Teteh emang mau pulang atau resign itu gara-gara anak Teteh yang memang sudah besar, bukan salahnya saya, bukan Iya. salahnya Bapak gitu. Masa kayak gitu? Itu terlalu bertele-tele, hidup terlalu banyak yang dijelaskan yang pada kenyataannya nggak semua urusan itu kalian harus tahu. Ada banyak hal yang kalian itu nggak harus tahu. Seperti kalau kalian di rumah, kalian kan nggak harus tahu gajinya bapak kalian atau ibu kalian berapa kan? Nah itu ada banyak hal-hal di hidup yang kayak gitu itu nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu kalian mau temenan masuk SMP gitu ya. Kalian masuk SMP, terus ketemu teman baru gitu, baru lulus dari SD masuk SMP atau dari SMP lulus masuk SMA gitu. Terus kemudian kalian mau temenan nih, misalkan ada namanya Susi misalkan gitu. Halo Susi, aku Utap. Aku Susi. Kerjaan bapak kamu apa? Ah itu nggak penting tuh, nggak harus tahu tuh. Boleh juga sih. Bukan nggak boleh, boleh mah boleh aja. Tapi apakah perlu? Bapak kamu kerjanya apa? Misalkan kamu bilang tukang parkir, misalkan kamu bilang gitu. Oh, aku nggak mau temenan kalau orang tuanya tukang parkir. Kan nggak kayak gitu kan? Apapun pekerjaannya gitu ya, si Susi bapaknya kerjanya apa, kayak rumahnya di mana? Susi rumahnya di mana? Bekasi. Wah nggak mau aku temenan sama orang Bekasi, aku nggak mau. Kan is it really matters? Apakah itu benar-benar perlu kalian tahu? Apalagi sekarang kan kayak, kalau dulu banyak tuh komen-komen kayak gitu tuh dulu banyak ya. Zaman-zaman YouTuber masih awal-awal itu kayak, "Bang, agamanya apa?" Kalau ternyata kontennya bermanfaat tapi agamanya berbeda sama kalian, apakah kalian nggak mau nonton? Masa gitu penilaian kalian di hidup, masa kayak gitu sih? Kayaknya nggak ini loh. Autap banyak ngefollow orang yang beda agama karena kontennya bermanfaat, karena orangnya temen Autap gitu. Ya temenan ya jangan milih-milih. Dan intinya adalah banyak hal di hidup itu yang kalian tuh nggak perlu tahu. Dan let's keep it that way. Kayak beberapa kali Autap juga pernah upload di story gini. Kalau udah putus, jangan stalking lagi IG-nya. Nah itu salah satu hal yang tadi Autap maksud adalah banyak hal di hidup yang kalian tuh nggak perlu tahu. Kalian udah putus, ya udah nggak perlu tahu lagi dong kehidupannya dia. Tapi banyak orang yang suka bandel, cari tahu gitu ya, stalking, akhirnya dia sakit hati sendiri karena ternyata doi udah punya pacar baru. Jadi kalian sendiri yang nyari tahu, tapi kalian sendiri yang sakit hati. Kemudian kalian ngejudge bahwa dia cepet amat sih move on-nya, gue aja belum move on. Akhirnya kalian membenci dia dan mengejudge dia bahwa emang nih aslinya cowok playboy nih dari awal. Jangan-jangan kenal sama si ceweknya ini yang baru ini dari zaman kita pacaran nih. Dan seterusnya. Akhirnya kalian intinya jadi sakit hati sendiri. Jadi balik lagi, kesimpulannya adalah banyak hal di hidup yang kalian tuh gak perlu tahu. Let's keep it that way supaya kalian terhindar dari ekspektasi yang ujung-ujungnya bikin kalian sakit hati sendiri. Gitu. Itu dari aku. Kalau dari kamu? Kalau aku sih
Pokoknya kalau mau kalian tahu ya, kalau misalnya di Anjay Tim ini nggak ada Autap, mungkin udah aku bubarin dari lama. Aku nggak kuat sebenarnya. Iya, yang bikin jadi kayak ayo sayang, bisa sayang, bla 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 bla. Kamu belajar lagi, coba gini bla bla bla. Itu Autap. Kalau nggak ada Autap, sumpah aku nggak kuat bener-bener. Aku orangnya nggak bisa terlalu, aku orangnya gampang mencintai, tapi gampang juga tersakiti gitu. Karena gampang cinta gitu kan, bisa cinta banget, sayang banget, tapi gampang juga sakit hati. Dan seringkali ekspektasi cinta aku tuh dibalasnya misalnya gini, tapi nggak terbalaskan, iya apa segala macam. Nah itu bikin aku sakit hati apa segala macam gitulah. Ya pokoknya intinya banyak hal yang kita nggak bisa sampaikan, dan mohon kalian jangan berekspektasi atau memberi ekspektasi sendiri ke otak kalian bahwa ini tuh sebenarnya yang terjadi tuh kayak gini deh, bisa jadi gitu, yang kayak gitu-gitu loh. Maksudnya pendapat itu boleh disampaikan, tapi jangan sampai menyakitkan orang lain. Kalau zaman sekarang kan banyak ya kayak apa ya, orang yang gampang banget ngasih pendapatnya dia tanpa tahu ini tuh sebenarnya kayak gimana apa segala macam, tuh gampang banget beropini, tapi dia tanpa sadar menyakiti hati orang lain juga. Nah kalian yang nonton video ini mudah-mudahan belajar dari video ini adalah jangan gampang menyakiti orang lain, dan lebih dipikirkan lagi ketika kalian ngetik-ngetik sesuatu walaupun gak ketemu langsung, tapi orang yang kalian tuju itu juga punya perasaan gitu. Kalau mau mengkritik orang itu boleh banget, apalagi kita di Indonesia ya, bebas berpendapat gitu. Bukti bahwa kita sudah merdeka adalah pendapat atau kritiknya tidak dibatasi, nggak kayak dulu, nggak kayak zaman dulu yang dimana Autap juga belum lahir gitu. Jadi sotoy-sotoyan aja bilang kayak zaman dulu, ya Autap juga belum ngerasain sih. Tapi dengar dari cerita-ceritanya orang tuanya Autap, zaman dulu tuh susah mau berpendapat apa segala macam. Oke, zaman sekarang bukti bahwa kita sudah merdeka lama Indonesia adalah kita bebas berpendapat, bebas kritik. Tapi coba tanya lagi sama hati kalian ya. Banyak kok yang negor Autap kalau Autap ada melakukan kesalahan, dan itu personal. Jadi kalian tanya lagi sama diri kalian, apakah ketika kalian berpendapat atau ketika kalian mengkritik orang lain di muka umum memang tujuannya tulus atau dari hati kalian mau mengkritik orang tersebut, atau sebenarnya kalian mau membuat dia terlihat buruk sehingga diri kalian terlihat lebih baik. Tapi tenang aja, untuk orang-orang yang sering disakitin kayak gitu ya, dikritik, dihina, difitnah, apa segala macam gitu ya, apapun bentuknya, kalau tujuannya si pengkritik ini sebenarnya adalah dia mau menjatuhkan kamu supaya dia terlihat lebih baik, itu tidak akan pernah terjadi. Dan pasti ada balasannya. Tai, kalau kalian mau tutup-tutupin pakai bunga, kalian kasih parfum, terus-terusan, mau sampai kapan? Itu akan tetap nanti bau tainya akan keluar, dan bunganya akan hancur lebih dulu dibanding tai tersebut. Terus kemudian ya kelihatan juga, oh ternyata di bawah bunga ini ada tai gitu loh. Jadi ya intinya udah sampai ke tai tuh. Iya, intinya di hidup kayak gitu. Nah kalian yang suka ngejudge ini, coba kalian belajar di sekolah, coba kalian join organisasi deh, yang dimana kalian akan dipertemukan sama orang banyak gitu ya, intens, ketemu seminggu sekali, ngobrolin suatu hal apa segala macem. Atau kalian nggak usah berorganisasi, iseng-iseng coba bikin band gitu, coba deh. Itu band ada 5 orang, 6 orang, 4 orang gitu, ada 4 kepala dalam satu lingkungan, ketemu lumayan intens. Kalian rasain tuh gimana, bahwa ya memang gak mudah, ngatur banyak orang gak mudah. Setiap hari ketemu lagi 8 jam lebih gitu. Ya wajar-wajar aja kalau gak sesuai sama apa yang kalian pikirin gitu. Tapi kan bukan berarti kalian, ya misalkan kalian di sekolah ada berapa sih muridnya? 400 ada no? Lebih ya? Ya 700 misalkan. Ya masa kalian mau 700-nya sesuai sama kalian kan? Gak mungkin, ini backgroundnya beda, keluarganya beda, diajarin sama orang tuanya di rumah beda. Pilihannya cuma 2 biasanya Autap kalau kayak gitu. Pokoknya gak ada di antara 2 itu adalah ngeluh, gak ada. Jadi either ya Autap terima aja, ya karena Autap sendiri, mereka ada 699 orang. Autap maunya mereka semua sesuai sama kepribadian Autap, gak bisa, gak make sense. Jadi pilihannya antara Autap memaklumi, karena ini banyak orang, melibatkan banyak orang, backgroundnya berbeda-beda,
pelajarannya yang dia terima di rumah berbeda-beda, lingkungannya beda-beda. Itu yang pertama, memaklumi. Yang kedua adalah Autap yang cabut aja dari sekolah itu. Karena nggak suka, nih lingkungannya terlalu nggak sesuai sama Autap nih. Keluar deh dari sekolah ini gitu. Sampai menemukan sekolah yang menurut Autap pas gitu. Yang dimana itu tidak akan pernah ketemu. Ya udah, pokoknya ini juga durasinya udah lumayan panjang. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh komen di bawah. Nanti kalau memungkinkan, kalau Kita memang bikinin. mengharuskan juga, nanti kita bikinin video penjelasan lagi part kedua kalau misalnya kalian memang masih ada yang ingin dipertanyakan. Tapi intinya dari omongan aku, omongan Autap, ini bukan bikin kalian harus ada kubu, kalian mau harus ngebela Autap atau orang-orang yang udah keluar, enggak sama sekali. Maksudnya adalah ini untuk meluruskan, siapa tahu ada yang kecelek gitulah, atau ada yang sedikit kalian salah artikan gitu. Tapi dibalik omongan aku sama Autap, sekali lagi pasti aku sama Autap juga ada kesalahan untuk orang-orang semuanya gitu. Maksudnya anak Anjay Tim pasti aku sama Autap ada kekurangannya, ada kesalahannya juga. Begitupun sama kayak orang-orang yang lain, maupun yang udah keluar ataupun yang masih ada di sini, pasti ada kekurangannya, pasti juga ada kesalahannya, dan pasti juga ada kebaikannya gitu. Jadi kita nggak usah mengotak-kotakan orang kayak lu yang paling salah, lu yang paling benar. Aku sama Autap aja dan anak-anak yang lain selalu belajar, jadi kita juga ya buat yang nonton video ini juga mudah-mudahan selalu belajar. Tapi buat yang komen-komen kayak gini ya, kayak Ivo Fauzia gitu, terima kasih gitu ya. Kalau ngingetin untuk evaluasi, Autap kayak yang Indira bilang gitu, hampir setiap hari sebenarnya evaluasi. Kalau refleksiin diri, Autap ya sering gitu. Ya tapi namanya manusia, kalian berekspek untuk sempurna agak susah juga ya. Kalian juga pasti di rumah ada keluhan-keluhan bahwa pacar kalian tidak sesuai ekspektasi kalian, suami kalian, orang tua apalagi gitu. Aduh, orang tua gue nih nggak sesuai sama ekspektasi gue. Kenapa orang tua gue nggak kayak orang tuanya si A? Ya tapi gimana? Kalian kan terlahir di situ. Jadi evaluasi kita semua mau jadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Pasti harusnya ya, manusia tuh harusnya kayak gitu. Jadi kalau evaluasi Autap insya Allah evaluasi terus. Tapi intinya kalau mau keluar aja. Maksudnya di sini nggak ada pengekangan. Jadi kenapa Autap harus nahan orang? Kenapa? Ya ini kayak nih Autap bacain ya, katanya Autap bisa evaluasi kenapa banyak yang resign. Gue sampai berpikir sebenarnya Ibnu ada kepikiran juga, tapi nggak enak aja gitu karena dia paling senior dan anak emas banget, nggak enak mau ajuin resign kata gitu. Terus ada Hexa ngebalas komen tersebut dengan apalagi udah dikasih mobil, ada gitu. Itu di belakang orangnya lagi ngupil gini. Iya. Gak bisa kalian berpikiran Ibnu itu mirip kayak pikiran kalian tuh gak bisa. Ibnu punya pikirannya sendiri. Mau keluar, monggo. Masalah mobil gak ada urusan. Autap dari awal udah bilang. Nih adanya di belakang kamera ya. Maksudnya kejadian momen Autap ngomong ini itu ada di belakang kamera. Kalau nggak salah waktu itu nggak di videoin memang. Jadi Autap bilang sama Ibnu kayak gini. Nah ini mobil gue kasih, berikut sama BPKB-nya semua segala macem. Mau lu apain, terserah. Nanti kalau suatu saat lu butuh uang yang cukup besar, mau dijual pun gak ada masalah. Gue sangat ikhlas. Mungkin lu suatu saat kepikiran bahwa mobil lebih jarang dipakai, gue lebih sering pakai motor. Silahkan jual ini mobil untuk kebutuhan yang menurut lu lebih penting untuk diri lu atau keluarga lu gitu. Nah Autap udah sampein itu di belakang kamera nggak kerekam dan Ibnu udah tahu jadi nggak ada urusannya sama orang udah dibeliin mobil apa segala macem. Egi di sini ada namanya Anjay Pay Later. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa yang tahu Anjay Pay Later adalah. Habis ini DM kita isinya Anjay Pay Later dong. Nah, jangan ini privilege yang cuma diterima sama anak Anjay ya. Jadi Anjay Pay Later itu adalah momen ketika anak Anjay mau beli laptop misalkan sesuatu yang produktif lah. Bang gue mau beli laptop. Mau Anjay Pay Later buat nikah. Bayarin dulu, nanti sisanya potong gaji. Potong gajinya per bulan bebas mau berapa aja, mau berapa lama dicicilnya dan tidak ada bunga sama sekali. Autap keluarin berapa, misalkan beli laptop harganya 25.700.000, ya udah gantinya 25.700.000 juga. Itu privilege-nya tapi cuma ada di anak Anjay Tim ya. Kalian kalau misalkan mau ya silakan masuk Anjay, kasih tahu kita kemampuannya apa. Kalau di sini ada slot kosong, insya Allah kita interview dan bisa masuk. Dan ada juga loh yang udah Anjay Pay Later terus tiba-tiba keluar dan gak ngabarin sama sekali. Nah itu kan kita nggak omongin. Itu kita nggak omongin tuh. Itu kita nggak omongin. Tapi kita ikhlas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itulah alasan kenapa kalau kalian juga ada yang berpikir mudah-mudahan gitu ya.
Karena ini yang Autap sama Indira pikirin. Ih, Autap sama Kak Indira mantep nih. Banyak rezekinya masuk terus apa segala macam gitu. Kita juga berpikiran yang sama karena adanya orang-orang seperti itu guys. Tapi nominalnya nih ya guys ya, nominalnya nih guys sebenarnya 13 juta guys. Laptop sama utang. Ada. Tapi ini orangnya yang waktu itu bermasalah. Kalau ini khusus dia nih bermasalah. Ini 2 orang nih pasangan nih. Pasangan. Sempet pasangan di kantor, ya kan? Kok jadi Nah, itu kan yang kayak gitu-gitu kita nggak obrolin. Biasa aja kita terima. Yang ini, pay letternya udah mulai iPhone. grogi deh. Tapi iPhone-nya kita ambil jadinya. Gua nggak jamin lu di luar bakalan ganti iPhone ini. Kalau yang itu. Kalau yang si cowok ininya, yang si cowokannya ya, sini deh iPhone-nya gue tarik aja gitu. Tarik, sekarang yang megang Andre ya buat HP endorse. Yang ceweknya ini kita pecat, terus udah nggak ada obrolan apa segala macam. Ini dia masih 13 juta guys ngutang sama Autap. Tapi kita ikhlas. Ya, mau kita dramain bisa. Mau kita sebenarnya, dramain guys. bisa, mau apa loh. Senang pasti kalian. Kejar aja bang, laporin polisi gini bisa. Bisa. Kita sebut namanya nih si ini nih gitu. Bisa. Kita, lu inget nggak yang ini 13 juta balikin duit gua kali. Bisa, tapi kasihan orang malu. Terus nanti menghambat rezekinya. Biar nanti dia di kerjaan baru, historinya bersih gitu ya, semoga. Kita anggapnya juga itu membersihkan harta-harta kita atau uang-uang kita dari hal-hal yang tidak baik. Betul. Gitu. Insya Allah semua rezeki yang kita dapetin halal. Kalau ada yang kita kayak nggak ketahuan, oh ternyata kurang berkah apa segala macam, biar kebalasnya sama yang itu tuh, biar agak bersih gitu lah. Bersih lumayan dibersihin kayak gitu terus ya, karena kita ikhlas ya udah biarin lah. Ini yang di belakang kamera tahu dengan jelas apa yang terjadi semuanya. Justru dia juga kesal dengan orang-orang yang kita kesalin, tapi ya udahlah. Udah, pokoknya daripada ini makin panjang ya Iya, sayangnya. tapi gini intinya Takut. intinya adalah namanya kalian berurusan sama orang banyak, ya udah pasti ada drama. Itulah kenapa aku lebih suka introvert sebenarnya, guys. Aku introvert, less people, less drama. Biasanya gitu, tapi ya namanya jadi leader yang ngurus banyak orang ya setiap hari mah ya pusing. Berharap apa gitu, namanya orang backgroundnya beda-beda, nih orang tuanya ngajarin apa, yang ini orang tuanya ngajarin apa, yang ini orang tuanya udah kabur dari dia kecil jadi nggak pernah diajarin. Wah, pala aku setiap hari mau pecah, tapi nggak pernah Autap sampai maki-maki, lu jadi orang goblok banget sih. Tidak pernah sama sekali. Kalian boleh tanyain semuanya satu-satu ya. Selalu Autap kalau nyeramahin orang, kalau ngomel gitu, konteksnya ngomel itu kayak coba dong dipikir, masa bersihin beginian pakai tisu beginian, kan harusnya kan tisu makan. Ini kan lebih ini, jadi boros dong, kayak gitu-gitu. Atau kayak Bayu gitu misalkan. Bay, sofa kan buat duduk. Masa kaki dinaikin ke sofa, Bay? Oh iya bang, dia turunin kakinya selesai masalahnya. Udah nggak ada gimana-gimana. Ya diajarinnya beda aja gitu. Atau tidak pernah mendapat pengajaran itu di rumah atau di lingkungannya yang dulu, nggak masalah. Banyak-banyakin sabar. Kalian kalau misalkan kenal Autap sama Indira gitu ya, waduh sabar sekali. Mungkin kalau aku menjadi kalian berdua, pala aku sudah pecah, atau pala orang tersebut yang sudah pecah dari zaman kapan gitu. Tapi ya kita mencoba sabar, namanya berurusan sama orang banyak, harus bijak-bijak, harus pintar-pintar lah. Kalau drama setiap hari ada, namanya orang banyak gitu. Kita saking kurang jago marahnya guys. Biasanya kalau kesel sama salah satu anak aja gitu, kita lemparnya ke Bang Andre, kalau nggak ke Ibnu. Biarin dia yang ngebilangin, biarin dia yang ngomel. Makanya Ibnu seringkali terlihat seperti senioritas banget sih. Emang dia ditugaskan untuk ngomelin deh, karena kita enggak deh, takut gitu. Ya tapi adik-adiknya. Ya, gitu. tapi pokoknya inti dari semuanya adalah kita masih tetap menjadi Anjay Tim yang seperti dulu. Ya, berbeda. Masalah ada yang keluar, lah kan ada yang masuk juga guys. Ya kan itu hidup kan. People come and go. Si A keluar, Nisha masuk. Si B keluar, Jackie masuk. Gitu kan, dia memang ya hidup juga begitu gitu. Yang dulu di sini terus jadi editornya si ini, sekarang juga udah nggak di si ini, sekarang di si ini. Terakhir juga keluar juga dari sini. Ya kalian tahu pasti dia memang begitu hidup. Kenapa heran banget, kenapa bingung banget.
apakah bosnya yang ini, Autap dan Indira gitu, sebelumnya tidak baik, oke anggaplah tidak baik, sehingga dia pindah ke yang ini gitu kan. Halo teman-teman, gitu kan. Tapi keluar juga dari situ. Apakah dia juga tidak baik? Belum tentu. Ya memang dia kepikiran aja untuk keluar. Memang kenapa? Terus kemudian dia pindah ke yang berdua. Pindah ke yang berdua, terus kemudian sekarang keluar lagi. Karena dia mau fokus serius skripsi. Jadi bukan berarti Autap sama Indira orang yang tidak baik atau leader yang tidak baik. Terus kemudian si halo teman-teman ini orang yang tidak baik. Terus yang duo ini tidak baik. Enggak kayak gitu, belum tentu. Ini dia mau fokus skripsi, masa orang nggak boleh? Masa suruh kerja di sini selamanya? Kerja di sini selamanya atau kerja sama Autap sama Indira semuanya? Apa selamanya? Kan nggak kayak gitu, dia punya hidup juga gitu loh. Semoga dari video ini kalian bisa mengambil pelajaran dan bisa mengerti. Sekali lagi kalau kalian ada pertanyaan tambahan gitu ya, boleh komen di bawah. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Habis itu kalian share video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya masih belum mengerti. Dan buat kalian juga yang masih belum subscribe channelnya Autap, di subscribe dulu karena masih banyak banget video-video challenge, video-video Anjay Team yang menanti di kedepannya. Yes. Dengan cara klik tombol yang ada di sini. Di sini bener gak, Nu? Benar. Dan buat kalian juga yang masih belum nonton video-video kita yang kemarin, kalian bisa langsung klik di sampingnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye Bye, kawan. kawan.